Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Oktaviana Putri, NPM 2122077071, Prodi S1 Kebidanan, transfer, Fakultas Kesehatan, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan menjelaskan terkait skema organ reproduksi pria dan wanita. Yang pertama, saya akan menjelaskan organ reproduksi pria di bagian luar, yaitu ada penis, terdiri dari jaringan otot, jaringan spons lembut, pembuluh darah, dan syaraf yang berfungsi untuk ovulasi. Lalu di sini ada skrotum, yaitu kantung yang di dalamnya berisi testis yang berfungsi untuk melindungi dan mendukung testis untuk menghasilkan sperma yang normal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pria bagian dalam. Yang pertama ada testis. Ini fungsinya untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian ada epididymis, yaitu tempat penyimpanan sperma sementara sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Lalu ada vas deferens sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju vesikula seminalis. Nah, vesikula seminalis ini tempat untuk menyimpan sperma atau menampung sperma. Kemudian ada saluran ejakulasi. Ini saluran yang pendek menghubungkan vesikula seminalis dengan uretra untuk mengeluarkan sperma. Kemudian ada kelenjar prostat, yaitu berfungsi untuk menghasilkan getah yang mengandung kolesterol gram dan fosfolipid yang berperan untuk kelangsungan hidup sperma. Kemudian ada kelenjar Cooper, yaitu kelenjar yang salurannya menuju uretra yang menghasilkan getah yang bersifat alkali. Kemudian ada uretra di sini, yaitu saluran panjang yang tersusun dari saluran ejakulasi dengan tepat terdapat pada penis. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi bagi wanita bagian luar. Yang pertama ada mons pubis di bagian terluar, karena ini dari sisi samping ya. Organ reproduksi perempuan pada bagian ini terdapat jaringan lemak, jaringan kulit, jaringan ikat, dan kelenjar keringat, serta akar rambut. Lalu ada bagian vulva, yaitu merupakan celah yang terdapat di bagian luar dan terbagi menjadi dua bagian, labia mayor dan labia minor. Labia mayor sendiri berada di kanan dan kiri, merupakan subkutan yang mengandung banyak lemak. Kemudian labia minor merupakan kulit bagian tengah sebelah labia minora dan selalu basah karena dilumasi kelenjar. Di dalam labia minor berwarna merah dan tidak akan tumbuh rambut dan banyak saraf sensitif. Kemudian ada klitoris di bagian luar. Ada tonjolan kecil yang terletak di bagian vulva yang mengandung saraf sensorik dan elektrolit dan berbentuk seperti biji kacang. Kemudian ada vestibulum. Vestibulum itu rongga kemaluan yang terletak di antara labia minor dan merupakan muara dari saluran uretra dan lubang vagina. Kemudian ada himen, yaitu lapisan tipis yang menutupi sebagian organ reproduksi perempuan. Kemudian ada perineum, yaitu otot atau kulit dan jaringan yang ada di antara vagina dan anus. Kemudian ada organ reproduksi wanita bagian dalam, yaitu ada vagina. Ini vagina sendiri merupakan saluran yang menghubungkan organ uterus dengan organ bagian luar sebagai organ populasi, saluran persalinan, atau liang peranakan. Kemudian ada uterus. Uterus itu adalah organ yang berongga dan berotot, berbentuk seperti buah pir, dengan bagian bawah mengecil. Tempat ini untuk pertumbuhan embrio. Sini. Lalu ada tuba falopi, yaitu saluran yang memanjang sebagai tempat vertisilasi dan jalan bagi sel ovum menuju uterus. Lalu ada ovarium. Ovarium ini adalah bagian utama yang berjumlah dua bagi wanita yang berjumlah 2 pasang dan berfungsi menghasilkan sel ovum dan hormon kewanitaan.